Rani duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah ponselnya. Foto Bima, mantan kekasihnya, masih tersimpan di galeri. Ia telah mencoba menghapusnya berkali-kali, tetapi selalu ragu-ragu saat jempolnya melayang di atas tombol hapus. Mereka baru saja putus 2 minggu lalu. Tepat ketika Rani merasa hubungan mereka berada di puncak kebahagiaan. Bima adalah segalanya baginya. Seseorang yang ia percaya akan menjadi bagian dari masa depannya. Namun, hubungan itu berakhir tanpa alasan yang bisa ia pahami sepenuhnya. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Rani. Rani kehilangan selera makan, sering terbangun di tengah malam dengan air mata yang membasahi bantalnya, dan sulit berkonsentrasi di tempat kerja. Ia merasa seperti hidupnya runtuh. Teman-temannya terus memberinya saran, "Kamu harus move on, Ran. Dia bukan orang terakhir di dunia ini." Rani paham sekali bahwa teman-temannya tersebut bermaksud baik. Ia pun menginginkan hal itu. Tetapi pada prakteknya, hal tersebut bagaikan medan tempur tanpa henti. Pikirannya menginginkan dirinya move on dan lepas dari rasa sakit yang ia rasakan, namun hatinya tidak bisa melepaskan nama Bima. Ia mencoba segala cara. Ia membuang semua hadiah yang pernah diberikan Bima, menghapus chat mereka, bahkan memblokir media sosialnya agar tidak terus-terusan tergoda untuk mengintip kehidupan Bima setelah perpisahan. Bahkan Rani memaksakan dirinya untuk tersenyum di depan teman-temannya, meskipun di dalam hatinya ia merasa sangat hancur. Namun, semakin keras Rani mencoba melupakan, semakin sulit baginya untuk melepaskan. Setiap kali ia memaksa dirinya berhenti memikirkan Bima, kenangan-kenangan manis mereka justru menyeruak lebih kuat. Lagu favorit mereka tiba-tiba diputar di kafe tempat ia biasa bekerja. Seorang teman tanpa sengaja menyebut nama Bima dalam percakapan. Bahkan, ia merasa aroma parfum Bima seperti mengikuti kemanapun ia pergi. "Salahku apa?" pikir Rani sambil menangis dalam diam. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa berhenti mencintai seseorang yang telah meninggalkannya. Hingga suatu hari, Rani bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak ia temui di sebuah taman kota yang sepi. Ia bernama Ayu. Rani mencurahkan segala yang ia rasakan, dan Ayu mendengarkan dengan tenang setiap kata yang disampaikan oleh Rani. Setelah Rani selesai, Ayu tersenyum lembut dan berkata, "Rani, aku tahu ini sulit, tapi mungkin masalahnya bukan pada kamu yang tidak bisa melupakan Bima. Masalahnya ada pada bagaimana kamu memaksakan diri untuk melupakan." Rani mengerutkan dahi. "Maksudmu?" tanyanya bingung. Ayu melanjutkan, "Semakin kamu mencoba melawan perasaanmu, semakin kuat perasaan itu bertahan. Pikiran kita bekerja seperti itu. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, 'Aku harus lupa,' otakmu justru mengingat lebih banyak. Kenanganmu tentang Bima tidak akan hilang hanya karena kamu memaksa mereka pergi. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima." Rani terdiam. Ayu melanjutkan, "Terimalah bahwa kamu masih mencintainya. Terima kenyataan bahwa kamu merasa terluka. Tidak apa-apa untuk merasa sedih. Luka itu tidak akan hilang begitu saja, tapi ia akan sembuh dengan waktu. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu bahagia, bukan karena kamu ingin lupa, tapi karena kamu ingin memberikan dirimu sendiri perhatian dan cinta. Karena bukan hanya orang lain yang berhak mendapatkan perhatian dan cintamu, tapi dirimu sendiri juga sangat berhak akan hal itu." Kata-kata Ayu menggema di pikiran Rani. Malam itu, ia berhenti mencoba melupakan. Ia membiarkan dirinya menangis sepuasnya tanpa rasa bersalah. Ia menulis surat kepada Bima, bukan untuk dikirim,
tetapi sebagai cara untuk mengeluarkan semua perasaannya yang terpendam. Surat itu penuh dengan kejujuran tentang rasa sakitnya, tentang harapannya yang pupus, dan tentang cintanya yang masih ada. Hari demi hari berlalu, dan Rani mulai mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mengizinkan dirinya mengenang Bima tanpa melawan rasa sakit yang datang bersamanya. Ia mulai mengalihkan fokusnya ke hal-hal yang pernah ia nikmati sebelum bertemu Bima, seperti membaca buku dan melukis. Suatu sore ketika ia sedang melukis di balkon apartemennya, ia menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tidak lagi berat. Kenangan tentang Bima masih ada, tapi mereka tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia telah mengambil langkah kecil menuju penyembuhan. Rani belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima. Ia tidak perlu memaksakan dirinya untuk berhenti mencintai Bima, karena cinta itu, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari siapa dirinya. Ia hanya perlu mengizinkan dirinya untuk terus berjalan maju. Kisah Rani mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas untuk move on. Seringkali, hasil terbaik datang ketika kita tidak terlalu fokus pada hasil itu sendiri, tetapi menikmati prosesnya dan melupakan bukanlah tujuan, karena kenangan adalah bagian dari kita. Move on berarti belajar untuk hidup berdampingan dengan kenangan tanpa membiarkan mereka menguasai kita. Luka emosional bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan hilang, karena semakin kita mencoba melawan perasaan itu, semakin kuat ia bertahan. Sebaliknya, dengan menerima perasaan dan kenyataan yang ada, kita memberi ruang bagi diri kita sembuh secara alami. Tidak perlu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, karena banyak hal yang membahagiakan diri kita sebelum kehadirannya datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah merasa seperti Rani? Atau ada yang sedang merasakan itu saat ini? Jika cerita ini menginspirasi kalian, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan share agar lebih banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.